Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore dan selamat menanti berbuka puasa pada hari kedua ini dan semoga selalu diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perkenalkan saya akan menyampaikan sedikit yang keterkaitannya sering ketika permasalahan puasa. Pertama adalah orang yang sakit dan musafir. Bagaimana orang yang sakit, musafir dan orang tua, bagaimana hukum dia berpuasanya? Orang sakit dan musafir dan orang yang tua boleh tidak berpuasa. Kalau orang sakit, nanti diperinci ketika orang sakitnya itu adalah orang sakit yang diharapkan masih bisa sembuh, maka hanya wajib qadha. Kalau orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan orang yang sudah tua renta, maka tidak wajib qadha, akan tetapi membayar fidyah. Adapun kalau orang musafir yang bepergian, bagaimana hukumnya? Boleh tidak berpuasa selagi kalau bepergiannya itu jauh melebihi batas qasar salat, yaitu sekitar radius 90 km, maka boleh tidak berpuasa. Yang kedua, sering kita temui adalah wanita hamil dan menyusui. Bagaimana hukum wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui itu diperinci hukumnya. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali boleh tidak berpuasa, tapi perinci. Kalau khawatir kepada anaknya, pada kondisi anaknya, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah. Kalau khawatir kepada dirinya sendiri, maka hanya wajib qadha saja. Kemudian yang ketiga adalah yang sering kita temukan adalah ketika bagaimana hukumnya orang ketika menelan air saat berkumur. Hukumnya bagaimana? Diperinci. Kalau memang dengan cara yang tidak lazim, maka batal. Maksudnya kita tahu bahwasanya kalau sekalian kita kumur, sekalian masukkan ke dalam perut air mumpung masih siang-siang, batal nanti puasanya. Tetapi kalau memang dengan cara yang tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja kita ketika berkumur juga dengan menjaga bahwasanya tidak ada air yang masuk, kok tetap masuk, maka tidak batal puasanya. Kemudian bagaimana hukum ketika orang sedang sakit disuntik atau divaksin? Hukumnya bagaimana? Hukum vaksin dan suntik di bulan puasa, di siang bulan puasa, maka hukumnya tidak membatalkan puasa, karena ketika suntik itu tidak memasukkan obat lewat jauf atau lewat rongga tubuh, hanya lewat daging. Kemudian bagaimana hukum memasukkan obat mata? Memasukkan obat mata meskipun kadang kita terasa di tenggorokan terasa pahit, tetap tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata itu bukan termasuk jalur yang terus, meskipun ada rasanya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu mencicipi makanan. Bagaimana hukum mencicipi makanan? Mencicipi makanan itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat, ada kebutuhan untuk mencicipi, maka tidak makruh. Bagaimana puasa sekarang ketika ada orang seperti orang pekerja berat? Hukumnya bagaimana? Itu hukum puasa bagi orang pekerja berat. Wajib atas para pekerja berat di bulan Ramadan itu seperti para petani dan lainnya, wajib untuk berpuasa di malam hari. Niat puasa malamnya, sahur juga. Tapi kalau kemudian mereka mendapati masyaqqah yang berat, maka boleh berbuka, menghentikan puasa. Dan apabila tidak masyaqqah atau tidak berat, maka ia tetap harus puasa. Jadi ketujuh, bagaimana hukum darah yang ada pada gusi? Hukum yang ada darah pada gusi itu dimaafkan, baik yang terus menerus atau hampir selalu keluar, itu hukumnya diampuni, dimaafkan. Tidak harus dipaksa harus membasuh mulutnya karena hal itu memberatkan. 8. Bagaimana hukum ketika meletakkan kapas yang mengandung obat diletakkan di telinga? Seorang ketika ditimpa sakit pada telinganya, kemudian dia itu biasanya meletakkan obat di mungkin atau minyak atau kapas, dicampurkan di kapas minyaknya, kemudian ditutup di
telinga. Kalau memang obatnya sudah teruji dan dapat meringankan atau bahkan rasa sakitnya menjadi hilang, maka hukumnya boleh-boleh saja dan puasanya masih sah karena dianggap darurat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hukum ketika ada sisa makanan di gigi. Ya, kita habis sahur kemudian tersisa, padahal ketika sahur kemudian sudah waktunya wajib imsak, bagaimana? Hukumnya bagaimana? Yaitu sisa makanan di gigi itu diperinci, yaitu ketika memang tertelannya itu tanpa sengaja, mungkin sudah dibersihkan atau mungkin sulit untuk membedakannya, tidak bisa meludahkannya, maka tidak membatalkan ketika tertelan tidak sengaja. Adapun ketika sudah dibersihkan atau memang bisa membedakannya kemudian tetap dimakan saja, maka kalau ada kesengajaan maka hukumnya bisa membatalkan puasa. Mungkin ini adalah sebagian permasalahan-permasalahan dalam puasa. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.